kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini semata karena anugerah Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 30 Juli 2023 kita akan mempelajari Mazmur 144. Saya ucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, tambah mengalami kasih setia Tuhan dan tambah mengasihi Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih karena kasih Tuhan kami hidup dipelihara Tuhan sampai di ujung bulan Juli ini.
Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, berkatilah kami melalui firman-Mu. Kami rindu menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, bukan hanya pembicara. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami minta dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita buka Mazmur 144 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan memberkati. Dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud, hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saudara, temanya adalah nyanyian syukur Raja dari Daud. Daud memuji-muji Tuhan karena dia mengingat pertolongan perlindungan Tuhan. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan yang mengajar tanganku untuk bertempur, untuk berperang. Tuhanlah yang memberikan aku kekuatan, kecakapan di dalam pertempuran-pertempuran yang telah lewat.
Tuhanlah yang menjadi tempat perlindunganku. Tuhanlah tempat pertahananku. Tuhanlah penolongku. Tuhan bagiku adalah kota benteng, Ia pembelaku. Tuhan sungguh-sungguh penyelamatku, tempat aku bernaung. Ia adalah perisaiku, tempat aku berlindung. Karena Tuhan, aku mampu menundukkan bangsa-bangsa di bawah kekuasaanku. Karena Tuhan memerhatikan manusia, Tuhan sangat memperhitungkan dan memperdulikan aku. Sebab itu terpujilah Tuhan. Daud mengingat-ingat berkat pertolongan Tuhan, sehingga hatinya penuh dengan pujian dan rasa syukur. Di ayat 4 Daud berkata, karena manusia ini sangat fana, sama seperti sembusan angin hari-hari hidupnya, sama seperti bayang-bayang yang lewat begitu saja. Set. Daud ternyata sedang menghadapi masalah baru, musuh-musuh baru, problem baru. Tapi dia awali dengan nyanyian pujian kepada Tuhan dalam doanya. Dia awali dengan mengingat kebaikan kemurahan Tuhan sehingga imannya tidak menjadi goyah. Pengharapannya tetap kepada Tuhan. Lihat di ayat 5 dan seterusnya, Daud berdoa, tekukkanlah langit dan turunlah Tuhan. Gunung-gunung mengeluarkan asap karena sentuhanmu. Artinya Tuhan itu berkuasa di langit, di bumi, di seluruh alam semesta. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Lontarkanlah, lepaskanlah kilat-kilatmu, anak panahmu ke arah musuh-musuhmu, dan cerai-beraikanlah mereka. Daud berharap kembali kepada kuasa Tuhan. Dia sadar diri, kuasa kemampuannya sangat kecil dan terbatas. Di ayat 7, ulurkanlah tanganmu dari sorga dan selamatkanlah aku. Bebaskanlah aku dari air yang dalam, dari kuasa musuh-musuhku. Mulut mereka penuh dusta, mereka adalah penipu, suka bersumpah palsu. Ya Allah, aku akan menyanyikan sebuah nyanyian baru bagimu dengan gambus 10 tali. Daud bertekad bahwa dia akan membuat lagu-lagu pujian, syair-syair, puisi. Ya, Tuhan memberikan dia kemampuan untuk berkreativitas dan dia mau melakukannya untuk memuji-muji Tuhan. Ayat 10, karena engkau memberikan kemenangan kepada raja-raja, engkaulah yang akan menyelamatkan hambamu Daud dari pedang yang mematikan. Sekali lagi Daud bilang, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan tolong saya akan bikin mengkreasikan lagu-lagu nyanyian baru untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menceritakan perbuatan dan kuasa Tuhan yang besar kepada banyak orang, kepada keturunanku. Sampai kita hari ini dapat mempelajari Mazmur 144 sehingga kita diberkati dengan pengalaman hidup Daud dengan Tuhan. Seharusnya begitu. Kalau saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan, ceritakanlah kepada banyak orang demi kemuliaan Tuhan, agar orang mengenal Tuhan kita yang besar dan perkasa itu. Jangan simpan sendiri. Atau jangan salah bercerita untuk membanggakan diri. Tidak. Siapa kita manusia? Tidak ada apa-apanya. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Lihat ayat 11. Selamatkanlah aku, bebaskanlah aku dari musuh ini. Mulut mereka, musuh-musuh itu penuh dengan dusta. Mereka adalah penipu yang suka bersumpah palsu. Hati-hati saudara dengan apa yang kita katakan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari itu adalah berdosa. Ya. Orang yang suka berdusta adalah anaknya si iblis. Itu musuh Tuhan. Jadi hati-hati dengan pembicaraan kita. Lihatlah di ayat 12-15 mengenai gambaran situasi suatu negeri yang benar-benar sempurna dalam kebahagiaan. Ini bicara nubuatan tentang sorga, keadaan di mana Allah adalah penguasanya satu-satunya. Ya. Daud bernubuat karena dia adalah seorang nabi, hamba Tuhan. Sehingga hatinya fokus bahwa hidupnya sementara kok di dunia. Segala sesuatunya di dunia ini hanya seperti sehembus angin. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan menyediakannya
suatu tempat yang penuh dengan sukacita dan bahagia, di mana anak-anak lelakinya penuh semangat, ya. Anak-anak perempuannya cantik dan sangat berguna, berkualitas. Lumbung-lumbungnya penuh dengan segala hasil bumi. Domba-dombanya sangat banyak, ya. Tidak ada musuh, ya. Tidak ada, yang ada hanya damai dan sejahtera. Di mana yang ada di dunia? Tidak ada. Tidak ada. Kapan ini ada? Nanti waktu kita berjumpa tinggal bersama Tuhan di sorga. Tidak ada kejahatan. Dan berbahagialah orang yang Allahnya adalah Tuhan yang benar. Bukan patung, bukan matahari, bukan bulan, bukan orang. Karena semuanya itu hanya fana. Jadi melalui Mazmur 144 ini kita diajar memuji Tuhan dalam segala keadaan. Lihat di ayat 6, 7, dan 11. Memuji Tuhan dalam keadaan senang, memuji Tuhan dalam keadaan sukar juga, karena percaya kasih dan kemurahan Tuhan itu ajaib bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Orang-orang rapuh, orang-orang yang tidak berarti tanpa Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita berdoa bukan karena masalah kita besar, bukan. Tetapi kita memuji Tuhan, kita berdoa karena kita bilang kepada masalah kita, Tuhan kita lebih besar. Dan karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh mau melakukan firman. Tuhanlah satu-satunya andalan. Kita diajar untuk bersandar pada kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa menikmati kebaikan, keadaan enak, kesuburan, makmur, hidup yang berkualitas, ingat, semata-mata itu hanya titipan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi tidak boleh pantang untuk sombong. Karena semuanya hanya kebaikan Tuhan, bukan karena kita baik. Kalau keadaan kita juga sedang susah, sulit, ingat, manusia ini hanya seperti sembusan angin. Tidak selalu kita akan sulit. Setia, taat, percaya sampai Tuhan katakan selesai. Di sorga nanti tidak ada susah, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah damai dan sukacita. Sebab itu, berdiri teguh dan jangan goyah sampai Tuhan katakan selesai. Saudara, kebaikan Tuhan yang paling hakiki, yang paling mendasar atau yang paling sungguh-sungguhnya yaitu keselamatan kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa kita telah diampuni. Hidup kita sekarang ditolong, dituntun, dipelihara, dijaga Tuhan. Dan pengharapan masa depan kita tidak akan mengecewakan asal kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Karena itu mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati dalam segala keadaan. Daud mengajarkannya lagi. Daud bersyukur karena Tuhan baik. Kita perlu belajar untuk melihat perjalanan hidup kita dari kita muda sampai hari ini. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, bersyukur, itu semua karena kasih setia Tuhan. Sehingga hati kita menjadi kuat. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi di dalam Tuhan itu akan membuat iman kita kuat seperti Daud. Ya, ia memuji Tuhan dan ia memohon berkat-berkat Tuhan untuk masalah-masalahnya yang sedang ada dan yang akan datang. Lihat saudara ayat 12 sampai 15. Daud rindu agar teman-temannya, sekutunya, sahabatnya, ya, yang terbaik itu boleh mengenal Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat yang terbaik. Tuhan adalah guru yang mengajarinya. Tuhan adalah benteng perlindungannya. Sebagai manusia Daud sadar diri, kemampuannya sangat kecil, sangat terbatas. Tetapi karena Tuhan dahsyat dan hebat, Tuhan lebih dari siapapun dan apapun.
maka Daud mengalami kemurahan, pertolongan, anugerah Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh berharap keturunannya pun hormat dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah sandaran kekuatannya, maka dia memuji-muji Tuhan selalu. Dari mulutnya, dari batinnya, dan dari perbuatannya. Kita tahu Daud bukan orang sempurna. Waktu dia bersalah, berdosa, dia ditegur dengan keras. Dia segera bertobat. Dan dia kembali hidup memuliakan Tuhan. Kita diajar melalui Mazmur 144 ini juga memuji Tuhan. Dan juga bersaksi pada banyak orang. Tentang perbuatan Tuhan yang besar. Yang banyak yang kita alami dalam hidup kita. Kita juga diajar untuk mendoakan agar berkat Tuhan juga mengalir pada generasi muda, harapan bangsa, anak kita laki-laki, anak kita perempuan, cucu cicit kita. Lihat ayat 12 sampai 15. Jadi jangan hanya berdoa buat diri sendiri, tetapi juga buat generasi muda. Mereka sedang bergumul untuk hidup benar, agar masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Itu bukan buat semua orang. Hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dengar-dengaran kepada Tuhan dan nasihat orang tua di dalam Tuhan. Kita tahu itu tidak mudah. Sebab itu mari kita doakan. Mari kita doakan. Mari kita doakan. Mari kita dukung. Mari kita beri contoh dan teladan. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Karena kehendak Tuhan agar banyak lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya sehingga diselamatkan. Agar gambaran negeri yang benar-benar bahagia di mana Tuhan adalah Allah dan pemimpinnya itu bisa terwujud. Kita rindu Indonesia aman dan sejahtera. Kita rindu Indonesia bangsanya takut akan Tuhan. Kita rindu ada pemulihan Tuhan di dalam segala sektor. Mari kita berdoa, bagian kita berdoa, bagian kita melakukan yang kita bisa lakukan agar bangsa kita dan bangsa-bangsa sejahtera. Lalu kita juga diajar untuk menjaga dan mendoakan perdamaian, karena perang selalu membawa penderitaan. Saudara, semua berkat kesejahteraan dan kebahagiaan yang benar itu hanya karena anugerah Tuhan. Jadi, mari kita bersyukur, mari kita berdoa sungguh-sungguh, mohon berkat Tuhan bagi keluarga-keluarga besar, bagi keturunan kita, bangsa kita, negeri kita, dan bangsa-bangsa lain. Agar Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Mengenai banyak bangsa, banyak orang menyembah Tuhan yang benar. Itu tergenapi. Itu kerinduan Allah. Agar banyak orang fasik bertobat dan diselamatkan. Tuhan pakai hidup kita. Kalau kita masih dikasih hidup, mari kita lakukan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan dimuliakan, dan doakan banyak orang. Penghiburan dan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, walaupun menderita karena iman, bukan karena kesalahan, akan senantiasa ada. Tuhan memberi jaminan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup jadi pelaku firman. Yang kita pelajari hari ini dari Mazmur 144. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Bersyukur, berterima kasih, dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama, untuk kemuliaan Tuhan.
Berdoa buat banyak orang. Berdoa buat keluarga besar kami. Berdoa buat keturunan anak cucu cicit kami. Berdoa bagi suku-suku. Berdoa bagi bangsa-bangsa. Agar banyak orang boleh percaya dipulihkan. Jangan mati binasa. Lawatan Tuhan terjadi. Tolong kami jadi saksi Tuhan yang efektif. Kalau hari ini kami sedang susah, sulit, sukar, kami harus ingat bahwa itu semua sementara. Kami harus lakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan Immanuel. Terima kasih Bapa. Kekuatan dan penghiburan kembali kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat. Dia memberi berkat yang terbaik bagi kita, yaitu keselamatan besar. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi saya dan saudara. Cinta Tuhan Yesus, rencananya yang indah, doa syafaatnya bagi kita semua. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa, ya Immanuel. Kita akan mampu melakukan firman ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, sehat dan gembira.